Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita datang menghadap hadirat Tuhan, kita bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa sama-sama, kita mau satukan hati untuk berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami pagi hari ini Tuhan, Mbak, kerinduan kami untuk sungguh-sungguh Tuhan mengalami hadirat-Mu, mengalami pimpinanmu sebelum kami melakukan segala sesuatu sepanjang hari ini Tuhan. Dan sebelumnya kami bawa setiap persembahan kami, biar itu menjadi sebuah dupa yang harum bagimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyembah-Mu. Amin, puji nama Tuhan. Mari rasakan kasih Tuhan melalui pujian pagi hari ini. Nikmati hadirat Tuhan dengan pujian yang akan kita nyanyikan sama-sama. Haleluya. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari katakan Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari pujikan pujian ini dari awal. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Mari sama-sama katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepada
padamu Bapa. Mari lebih lagi katakan Bapakku yang baik. Oh, Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari sembah Dia. Oh, kami naikkan syukur kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Syarara lama yara lama yara lama syarara lama yara lama yara lama su. Hinara lama yara lama su. Haleluya. Hinara lama yara lama su. Bapa kami yang ajaib, Bapa kami yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kami. Oh, Kau Bapa yang selalu ada bersama kami. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu ya Yesus. Haleluya. Kami memuji nama-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari lebih sungguh lagi katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Katakan, pimpin langkahku Tuhan setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi lebih sungguh katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku
dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Benar Tuhan, pagi hari ini kami perlu pimpinan-Mu, kami perlu penyertaan-Mu, kami perlu Engkau Tuhan untuk menguatkan langkah-langkah kami, karena kami mau terus untuk berjalan bersama dengan Engkau, karena kami terus mau melakukan apa yang menjadi bagian kami untuk membangun bersama dengan Engkau, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar yang Kau siapkan bagi setiap kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan, biar Engkau menyertai kami dari awal sampai pada akhirnya. Engkau menyertai sepanjang hidup kami Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Dan biar pagi hari ini Engkau taburi hati kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh kehidupan kami boleh lebih dan lebih lagi Tuhan berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Shalom, sekali lagi saya akan menyapa bagi setiap jemaat yang bergabung dalam doa pagi hari ini. Pada bulan ini, bangsa Indonesia boleh merayakan sebuah momen yang sungguh luar biasa, di mana kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Kita patut bersyukur kalau kita boleh ada di negara Indonesia, di bangsa Indonesia. Kita melihat bagaimana Indonesia ini adalah bangsa yang sungguh sangat diberkati oleh Tuhan. Kita juga boleh melihat bagaimana revival kebangunan rohani itu boleh terus Tuhan kerjakan atas Indonesia. Di mana kebangunan rohani itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan juga oleh bangsa-bangsa lain. Mereka iri dengan apa yang Tuhan kerjakan atas Indonesia. Tapi saya juga mau ingatkan, di balik setiap kebangunan rohani, di balik setiap revival yang terjadi di bangsa kita, tentunya iblis juga tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan berusaha untuk menghalangi, menggagalkan kebangunan rohani itu terus terjadi atas bangsa kita. Dia berusaha, tidak ada lagi jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dia akan terus berusaha untuk supaya enggak ada pemimpin-pemimpin lagi yang dibangkitkan. Dia akan terus untuk mengupayakan agar tidak ada lagi gereja yang dibangkitkan di Indonesia. Dan ini menjadi peran kita sama-sama. Saya mau mengajak setiap kita untuk kita membaca satu renungan. Bapak Ibu yang punya Alkitab di rumah, kita akan membacanya dari kitab Esra 5 mulai ayat 1 sampai yang ke-5. Saya akan membacakannya. Judul perikopnya, pembangunan dimulai lagi dengan izin Darius. Tetapi Nabi Hagai dan Sakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu mulailah Serubabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Tetapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Syetar, Bosnai dan rekan-rekan mereka. Dan beginilah katanya kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lalu katanya pula kepada mereka, siapakah nama-nama orang yang mendirikan bangunan ini? Tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu, sampai ada berita diterima oleh Darius, dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Kita belajar dari Esra 5 ini, background dari kisah ini adalah bagaimana pembangunan bait suci di Yerusalem dimulai kembali.
kita belajar satu hal bahwa ketika kita mau mengerjakan pekerjaan Tuhan, mungkin juga kita akan dihadapkan dengan tantangan-tantangan. Kita akan dihadapkan dengan masalah demi masalah. Kita dihadapkan bahkan mungkin itu membuat kita sempat terhenti. Kita sempat untuk tidak bisa melanjutkan lagi. Dalam background cerita ini gitu ya, kalau kita mundur satu pasal sebelumnya, dikisahkan di Esra 4 ayat yang keempat, bagaimana bentuk tantangan yang mereka hadapi selama mereka mencoba untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem. Yang Esra 4 ayat 4 katakan gini, maka penduduk negeri itu mencoba melemahkan semangat mereka. Jadi mereka diintimidasi dengan semangat mereka dibuat, nyali mereka menjadi ciut. Mereka tidak punya semangat, terus dibuat untuk mereka gentar. Mereka tidak punya keberanian untuk melakukannya. Yang kedua apalagi yang menjadi tantangan mereka. Yang kelima, dikatakan mereka, musuh-musuh mereka menyogok para penasihat-penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Berikutnya apalagi di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6 dikatakan, bahkan mereka itu menulis surat tuduhan pada orang-orang tersebut gitu ya. Jadi difitnah, dibuat segala macam cerita yang mungkin berbeda untuk menjelekkan mereka, untuk membuat nama mereka di hadapan penguasa saat itu menjadi buruk. Lalu yang di ayat yang ke-7 dikatakan mereka mengirimkan surat kepada Artasasta, raja negeri Persia, untuk menghentikan pembangunan bait suci. Jadi betul-betul tantangannya dihadapi itu tidak mudah, bertubi-tubi dengan segala macam bentuknya gitu ya. Tapi dari kisah Esra kelima tadi, apa sebetulnya yang kita bisa pelajari, apa yang bisa kita lakukan ketika mungkin saat ini kita juga mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita terus dalam kebangunan rohani, kita mau terus bergerak, tapi kita juga mungkin menghadapi tantangan-tantangan, kita juga mungkin menghadapi persoalan demi persoalan. Apa yang bisa kita pelajari dari situasi yang bangsa Israel pernah hadapi waktu mereka membangun bait suci di Yerusalem? Dikatakan di ayat Esra 5 ayat 1 dikatakan seperti ini. Mungkin bisa di-highlight ya. Ada Nabi Hagai dan Sakaria yang tampil menguatkan kepercayaan mereka. Ini yang menjadi poin pertama kita. Ada Nabi Hagai dan Sakaria yang tampil. Artinya apa? Ketika kita mau melakukan terus untuk mengerjakan bagian kita, sekalipun ada tantangan, di balik segala sesuatunya itu harus ada orang-orang yang tetap fokus untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Harus ada orang-orang yang berani tampil untuk mereka menguatkan satu sama lain, untuk menguatkan mereka yang lemah, untuk mereka berani berkata seperti dikatakan ayat 1, mereka menguatkan kepercayaan mereka dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Ini perlu. Ketika saya punya sebuah kerinduan di Indonesia, dari setiap generasi demi generasi akan muncul orang-orang yang mereka punya hati untuk melihat kegerakan Tuhan yang Tuhan lakukan di Indonesia. Kebangunan rohani itu bukan diwariskan, tapi diteruskan. Bedanya apa kalau diwariskan dan diteruskan? Kalau diwariskan bisa jadi itu hanya sekedar berhenti menjadi sebuah monumen. Atau mungkin hanya sebagai momen yang bersejarah yang hanya perlu untuk diingat. Tapi kalau diteruskan itu artinya ada sebuah upaya untuk kita terus mengerjakannya, untuk terus menjaganya. Seperti mungkin kita bisa ibaratkan gitu ya, seperti pelari estafet. Ketika orang berikutnya yang diberi tongkat estafet, kalau dia hanya menganggap itu hanya sebagai pemberian yang ya pemberian, dia mungkin ya nggak ngapa-ngapain, hanya dibawa. Tapi karena itu ada sebuah pertandingan di mana dia punya garis akhir yang harus diselesaikan, maka dia berusaha sedemikian untuk dia berlari dengan kencang sampai dia bisa sampai ke tujuannya, untuk sampai ke pelari berikutnya, untuk dia betul-betul bisa memenangkan pertandingan tersebut. Demikian juga kegerakan rohani yang ada di Indonesia, butuh orang-orang yang dia fokus untuk dia mengerjakan pekerjaan Tuhan, fokus untuk dia tidak melihat kelemahan dan tantangan. Apa yang membuat kita bisa fokus? Salah satu cara yang bisa kita kerjakan untuk kita bisa fokus dalam membangun, untuk kita terus ada dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di bangsa kita, adalah kita terus untuk mendoakannya.
Kalau kita setia, kita mendoakan hari demi hari gitu. Saya percaya bahwa hati Tuhan itu akan diletakkan buat setiap orang yang berdoa. Orang yang berdoa pasti akan muncul di memorinya, akan melekat di hatinya. Ketika dia terus berdoa, Tuhan kami berdoa untuk Indonesia, Tuhan kami berdoa untuk kegerakan yang ada di bangsa kami. Ketika itu diucapkan terus-menerus, ketika itu menjadi permohonan yang enggak putus-putus, saya percaya hatinya pasti akan dibawa ke sana terus. Hatinya pasti akan menginginkan sesuatu untuk melakukan untuk Tuhan. Salah satu cara untuk kita menjaga fokus kita adalah kita harus terus mendoakannya. Enggak bisa cuma kita menunggu atau cuma kita hanya sekedar kapan ya, hanya menunggu. Tapi kita harus terus mendoakannya. Lalu hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari kisah ini, dari Esra 5 tadi adalah Tuhan itu juga melindungi, Tuhan itu juga memberkati orang-orang yang terus membangun. Orang-orang yang mau bersedia untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Pasti juga ada pembelaan Tuhan di dalamnya. Dan saya melihat dari Esra 5 ini ada beberapa bagian bentuk pembelaan Tuhan. Yang pertama dikatakan di Esra 5 ayat yang kelima gitu ya. Dikatakan mata Tuhan itu mengamati para tua-tua orang Yahudi sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu. Sampai ada keputusan, sampai ada berita yang diterima oleh Darius dan macam-macam ya. Mereka tidak dipaksa berhenti. Mereka tetap boleh melanjutkan. Artinya itu sebuah bentuk covering dari Tuhan. Itu yang pertama. Apalagi bentuk pembelaan Tuhan yang kita bisa baca dari kita lanjut ke Esra ke-6 kali ini ya. Maju satu pasal berikutnya, Esra 6. Dikatakan seperti ini. Raja Darius itu menemukan gulungan piagam mengenai bait suci. Ketika surat itu dikirimkan ke Raja Darius, maka dimulailah penyelidikan. Apakah benar surat tuduhan yang dilakukan oleh musuh-musuh mereka untuk menentang mereka? Maka Raja Darius mulai untuk melakukan penyelidikan. Di tengah-tengah penyelidikan itu Tuhan turut bekerja dan gulungan piagam mengenai bait suci itu ditemukan. Itu satu pembelaan Tuhan. Apalagi bentuk penyertaan Tuhan atas bangsa Israel ketika mereka mulai membangun. Yang ketiga dikatakan yang Esra 6 ayat ke-6. Dikatakan oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat dan Syetar Bosnaistar, rekan-rekanmu para punggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauh dari sana. Bentuk pembelaan Tuhan apa? Musuh-musuhnya dihalau, disuruh pergi menjauh. Dengan tegas dikatakan menjauh. Penentang-penentang mereka diusir. Itu pembelaan Tuhan yang ketiga. Pembelaan Tuhan yang berikutnya apa? Ayat selanjutnya yang ke-7, Esra 6 ayat 7 dikatakan, biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Pembangunannya malah didukung. Ayo diteruskan, boleh diteruskan. Dapat ACC, dapat persetujuan dari raja yang memerintah. Berikutnya lagi apa? Ini ketika kita masuk lebih lagi, kita melihat campur tangan Tuhan itu tidak cuma sekedar merestui, tapi ada sesuatu yang Tuhan itu juga memberi hal yang kita butuhkan. Di ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan sesama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Amazing. Bukan hanya diizinkan, direstui, dibiayai. Mereka digaji, dibiayai. Itu sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Ketika kita mau mengerjakan bagian kita memang tidak mengejar upah, kita memang tidak mengejar berkat. Tetapi di balik segala sesuatu ketika kita mau bersepakat untuk melakukan bersama dengan Tuhan. Terus kita mau maju untuk mengejar hati Tuhan, apa yang bisa kita kerjakan. Asal kita sepakat dengan Tuhan, asal hati kita itu terus untuk mau berjalan dengan Tuhan. Tuhan itu bukan hanya sekedar mengizinkan, tapi Tuhan itu juga mencukupkan. Itu salah satu buktinya, dibiayai. Apalagi yang Tuhan kerjakan di pasal Esra 6, pasal yang ke-9, ini sesuatu yang Tuhan juga kerjakan.
Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur, dan minyak. Menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem, semuanya itu harus diberikan pada mereka hari demi hari tanpa kelalaian. Ini yang Tuhan kerjakan. Ada fasilitas-fasilitas yang Tuhan siapkan. Ada hal apa yang menjadi keperluan kita untuk kita mengerjakan, untuk membangun rumah Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk betul-betul kita mau melihat kegeraan Tuhan itu di Indonesia. Kita mau terus untuk melakukan bagian kita, memenangkan jiwa demi jiwa. Tuhan itu tidak hanya sekedar memberi ruang, membuka pintu bagi kita, tapi Tuhan itu juga memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Pagi hari ini saya mau ajak setiap kita untuk kita nanti sama-sama boleh berdoa. Karena ini momen di mana kita boleh merayakan kemerdekaan Indonesia. Kita mau bersepakat juga, kita akan melepaskan berkat-berkat atas Indonesia. Termasuk salah satu bagian yang akan kita lakukan pagi hari ini. Kita sungguh punya sebuah kerinduan seperti apa yang bangsa Israel ini boleh alami. Mereka boleh mendirikan kembali Bait Suci. Di tengah tantangan, di tengah setiap hal yang mereka mungkin kesulitan yang mereka hadapi, ada persetujuan Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada berkat Tuhan ketika mereka memulai pembangunan itu kembali. Pagi hari ini menjadi sebuah kerinduan kita. Bapak, Ibu, Saudara, adakah Anda rindu untuk melihat bagaimana gereja-gereja Tuhan di Indonesia boleh bangkit? Adakah Anda rindu setiap jiwa-jiwa yang mungkin mereka terhilang, mereka yang belum tergembalakan dengan baik, mereka perlu untuk rumah Tuhan untuk dimuridkan, untuk mereka boleh sungguh-sungguh menerima kebenaran, hidup mereka diubahkan. Dan hari ini menjadi momen di mana kalau Indonesia boleh mengalami sebuah kebangunan rohani. Kita bukan hanya berbicara tentang orang-orang Indonesia yang ada di Indonesia, tapi kita juga mau melepaskan berkat untuk orang-orang Indonesia, juga gereja-gereja Tuhan yang Tuhan izinkan ada di mana-mana, ada di luar negeri juga. Kita mau sungguh-sungguh pagi hari ini mengambil beban itu, kita mau sungguh-sungguh punya hati untuk itu atas Indonesia. Saya mau kita angkat sebuah pujian sebelum kita masuk dalam doa-doa. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Surabaya, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan sekali lagi, syukur atas segala rencanamu Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu. Amin. Dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia.
biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi bagi bangsa ini, bagi bangsa letakkan ini, hatimu bagi setiap kami ya Tuhan. Kami mau berdiri atas Indonesia. Kami mau berdoa atas bangsa kami. Biar kau mendengar seruan kami. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh hanya namamu bumi. Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Ya Tuhan sekali lagi hanya namamu Tuhan. Hanya namamu, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Ini menjadi doa kami pagi hari ini Tuhan. Kami gak mau sekedar kami tinggal di bangsa ini Tuhan. Kalau kami boleh menjadi bagian dari bangsa Indonesia, kalau kami boleh menjadi bagian dari gereja Tuhan di Indonesia, hari ini kami mau berdiri Tuhan atas bangsa kami. Kami mau melepaskan berkat Tuhan atas bangsa kami. Sebuah kerinduan kami Tuhan, Kau gak pernah berhenti melawat bangsa kami. Kau gak pernah berhenti bekerja Tuhan atas bangsa kami. Kami rindu Tuhan, kami mau angkat bangsa kami melalui doa-doa kami Tuhan. Kami bawa Tuhan pemerintahan Indonesia Tuhan. Biar Engkau bertahta atas pemerintahan kami Tuhan. Engkau sungguh-sungguh Tuhan bekerja atas setiap pemimpin-pemimpin, kepala-kepala daerah, presiden dan wakil presiden di bangsa kami Tuhan. Biar sungguh Tuhan Kau memakai mereka, Engkau mengerjakan hikmat atas mereka dalam memimpin Tuhan. Punya hati yang bijaksana untuk mengambil keputusan-keputusan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, biar pembangunan rumah Tuhan di Indonesia, dimanapun juga Tuhan tetap boleh dilaksanakan Tuhan, tetap boleh dikerjakan Tuhan atas bangsa Indonesia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersepakat, kami minta Tuhan, kami berseru, Tuhan Kau akan mengirimkan pengerja-pengerja atas tuayan yang ada di Indonesia Tuhan. Kirimkan Tuhan orang-orang yang berhikmat, kirimkan Tuhan orang-orang yang cakap, kirimkan Tuhan orang-orang yang penuh dengan keahlian untuk mengerjakannya Tuhan. Kami berdoa bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami juga meminta Tuhan untuk setiap orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri Tuhan, diaspora Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami panggil mereka menjadi tuayan bagi setiap gereja-gereja Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan mau mengerjakan pekerjaan-Mu Tuhan. Kau akan kirimkan juga bagi gereja kami, gereja Mawar Sharon, Kau akan kirimkan bagi GMS Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga minta, kami bersepakat Tuhan, biar gereja-gereja yang saat ini, gereja-gereja yang di Indonesia maupun gereja-gereja yang ada di luar negeri, gereja-gereja yang sudah mati, kami berdoa dihidupkan kembali. Kami merebutnya Tuhan, kami memintanya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau akan kirimkan itu menjadi sebuah jarahan bagi kami, bagi gereja Tuhan yang memang sungguh-sungguh Tuhan mau mengerjakan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan,
untuk siap perizinan demi perizinan untuk pembangunan rumah Tuhan yang ada di Indonesia. Kami berkatakan Tuhan itu boleh terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Itu boleh terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Allah penyedia bagi kami, Engkau Allah penyedia Tuhan bagi pekerjaan pembangunan di rumah Tuhan di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, kami mau bersepakat juga. Engkau Allah yang akan memberikan kami fasilitas, Kau akan mencurahkan berkat-Mu bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, Kau yang akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan. Kami berdoa bersepakat, Kau mengirimkan kekayaan bangsa-bangsa boleh mengalir atas setiap pengusaha-pengusaha yang takut akan Engkau Tuhan di Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kau yang memakai mereka, pengusaha-pengusaha yang takut akan Engkau untuk menjadi pembangun-pembangun rumah Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memberkati Indonesia Tuhan. Ada perlindungan Tuhan atas bangsa Indonesia. Engkau menjauhkan dari bencana alam. Engkau menjauhkan dari wabah sakit penyakit. Engkau menjauhkan dari peperangan. Engkau menjauhkan dari setiap hal yang jahat Tuhan. Kami percaya Indonesia adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia akan melihat kemuliaan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Pekerjaan Tuhan belum selesai Tuhan. Dan biar sungguh kami mau Tuhan, bagian kami hari ini, pakai setiap kami Tuhan, jangan lewatkan kami, jangan lewatkan gereja-Mu. Kalau dalam membangun rumah Tuhan, ada banyak Engkau sedang menantikan orang-orang yang berkata, iya saya bersedia, saya mau terus melanjutkannya. Ada orang-orang yang perlu dibangkitkan untuk menguatkan orang-orang yang lemah. Untuk berkata, ayo terus maju, ayo terus membangun, ayo terus untuk bisa bersepakat dengan Tuhan. Pagi hari ini bangkitkan di antara jemaat-Mu, bangkitkan di antara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk pembelaan Tuhan. Kami bersyukur untuk penyediaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, kalau pagi hari ini kita selesai berdoa, lebih daripada apa yang bisa kita minta, lebih daripada apa yang bisa kita perkatakan, percayalah Tuhan yang akan mengerjakan lebih di atas doa-doa kita. Tetap punya hati, tetap bawa itu dalam doa-doa kita, dan kita akan melihat bagaimana Indonesia diselamatkan, Indonesia dipulihkan, Indonesia ditransformasi, dan kita akan melihat banyak gereja-gereja Tuhan yang bangkit di waktu-waktu ini bagi pekerjaan Tuhan. Biar Bapak Ibu angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan, biar sungguh-sungguh Allah menyinarkan wajahnya bagi setiap kita. Allah sungguh-sungguh akan mendukung kita di bawah kepak sayapnya, dan biarlah berkat Allah Bapa, ada Allah Putra dan Allah Roh Kudus atas setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat. Dalam nama Yesus. Amin. God bless you. Sampai berjumpa kembali dalam doa pagi kita Sabtu mendatang. God bless you.